Selamat siang, Marsud. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Hubertus Nugroho Sujatmiko SPD MPD selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta karyawan, serta teman-teman terkasih. Perkenalkan, nama saya Malvin. Dan saya Brenda. Kami berdua akan menjadi pembawa acara dalam kegiatan kita di siang hari ini. Yes, benar banget. Jadi sesuai dengan yang sudah kami umumkan sebelumnya, kita hari ini bakal mengadakan pesta demokrasi. Nah, apa sih pesta demokrasi itu, Bren? Nah, jadi pesta demokrasi yang dimaksud adalah kegiatan kampanye calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMA Marsudirini Bekasi periode 2022-2023, Malvin. Yes, benar banget. Jadi para kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kita bakalan memaparkan visi, misi, serta program-program kerja yang bakalan mereka laksanakan di tahun kepengurusannya. Betul sekali, Malvin. Nah, sebelum kita memulai acara kita di siang hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Untuk panitia yang bertugas memimpin doa, kami persilahkan. Sebelum kita mulai ini, kita mulai dengan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan pada kami dan dapat berkumpul di dalam Zoom ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan hari ini dan mengumpulkan kami secara sehat. Sebentar lagi kami akan memulai acara kampanye pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS 2022 dan 2023. Kami percaya ya Bapa, rahmat dan berkat dari-Mu yang akan menemani kampanye ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman dan guru-guru kami yang tidak bisa hadir dalam pertemuan ini, biarlah berkat-Mu juga tercurahkan atas mereka. Ya Bapa, kami juga mohon supaya Engkau memberkati acara ini agar bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Biarlah roh kebijaksanaan selalu ada dalam diri kami, sehingga bisa berguna bagi sesama dan juga untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua acara kampanye hari ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Mary sudah memimpin doa pembuka untuk acara hari ini. Iya, benar. Nah, jadi untuk membuka acara kita di siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Nugroho. Untuk Bapak Nugroho, waktu dan tempat kami persilahkan. Anak-anakku sekalian, dan juga Bapak Ibu Guru, karyawan, siang ini berbahagia sekali bahwa kita bisa mengadakan pesta demokrasi ala OSIS SMA Marsudirini Bekasi. Tentunya ini adalah bentuk adaptif dari bentuk yang dulu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Saya melihat ada 4 kontestan ya, yang terpilih dari beberapa siswa-siswa SMA Marsudirini Bekasi. Teresia Lovindrina, kemudian Cili Joanna, Ferdi Marcis, dan Mario Lawalata. 4 kontestan ini saya apresiasi bahwa saat ini kalian menjadi pilihan ya untuk dipilih untuk dilaksanakan pemilihan ketua dan wakil OSIS periode mendatang. Nah, untuk kalian ini adalah silahkan belajar menyampaikan visi misi
program-program perubahan yang tentunya ini adalah semacam sebuah soft skill yang hendaknya dilatih. Jadi, menjual ide adalah suatu soft skill. Seandainya kemudian ide-ide itu kemudian ditangkap dan kemudian dilaksanakan, maka laksanakan dengan kejujuran, bersaudara, disiplin, kerja keras, dan dengan kepemimpinan yang kuat. Untuk calon pemilih, anak-anakku, silahkan cermati program-program, ide-ide dari para kontestan dan pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Kemudian untuk pesan untuk Bapak Ibu Guru dan karyawan, dukunglah pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar. Sekian, semoga Tuhan memberkati kalian. Deus Provvidebit, Tuhan menyelenggarakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Nugroho atas kata sambutannya. Nah, tentu saja setiap acara itu pastinya memerlukan peraturan ya, Malvin. Jadi, agar acaranya dapat berjalan dengan baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu peraturan kita di siang hari ini. Iya, untuk secara umumnya diharapkan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan hari ini dapat menjaga ketertiban selama acara ini, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, untuk memberikan gambaran terhadap jalannya acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Jadi, nanti para kandidat akan dipanggil sesuai dengan nomor undian, kemudian mereka akan memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka masing-masing. Kemudian setelah mereka memaparkan visi, misi, serta proker mereka, akan ada sesi tanya-jawab untuk masing-masing kandidat. Oke, sebelum kita memulai pemaparan dari kandidat kita akan memperkenalkan terlebih dahulu para panelis kita di acara kita kali ini. Nah, untuk yang pertama ada panelis dari guru kita, yaitu Bapak Ambrosius Krido SPD dan Bapak Antonius Gindo SPD, selaku pembina OSIS SMA Marsudirini Bekasi. Dan yang selanjutnya, yang kedua, ada panelis dari siswa. Ada yang pertama, Maria Clareta selaku Ketua OSIS, dan juga Tania Vanessa Ken selaku Koordinator Bidang 5, Bidang Berorganisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan. Selain itu, kami juga mempersilahkan kepada teman-teman yang hadir di Zoom dapat mengirimkan private chat ke panitia_Tiffany atau juga melalui kolom komentar di YouTube. Iya, apabila kalian ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan kepada kandidat, selama sesi pemaparan ataupun tanya jawab, sangat dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan apabila di Zoom dikirimkan ke Tiffany. Betul, dan juga bagi teman-teman yang berada di Zoom bisa menyalakan kameranya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja untuk kandidat pertama kita. Teresa Lovindrina Susanto. Untuk Tere, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hubertus Nugroho, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu staf, dan karyawan, serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan, atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menyaksikan kampanye calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Marsudirini Bekasi periode 2022-2023. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Teresa Lovindrina Susanto, atau yang akrab disapa dengan Teresa. Saya merupakan kandidat nomor urut 1, calon ketua OSIS SMA Marsudirini Bekasi periode 2022-2023. Dalam pelaksanaannya, saya memiliki visi, yakni terwujudnya OSIS SMA Marsudirini Bekasi sebagai wadah organisasi yang melingkupi pribadi para siswa dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang mendorong ekspresi diri siswa. Dan dalam mewujudkan visi saya tersebut, saya memiliki 3 misi. Yang pertama, yakni meningkatkan efisiensi
dalam produktivitas pada lapangan kerja OSIS SMA Marsudirini Bekasi. Yang kedua, mengkoordinasi dan mengoptimalkan kualitas kinerja para pengurus OSIS yang tercermin dalam program kerja guna membawa maju OSIS SMA Marsudirini Bekasi. Dan yang terakhir, menciptakan organisasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya untuk mengeksplorasi lebih banyak pengalaman dan memperluas koneksi. Saya menginisiasi 3 program kerja untuk kepengurusan OSIS di periode 2022-2023. Program yang pertama yakni Mars Collaborate. Mars Collaborate merupakan suatu sistem yang dapat diterapkan dalam suatu event atau kegiatan dalam kepengurusan OSIS. Mars Collaborate merupakan suatu sistem di mana acara yang berjalan merupakan acara dengan landasan ide kolaborasi antara pengurus OSIS SMA Marsudirini Bekasi dengan pengurus OSIS SMA lain. Sehingga peserta yang turut serta dalam acara tersebut merupakan para siswa dari sekolah yang berbeda. Dengan adanya program ini, para siswa dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi serta menambah relasi para siswa lain yang berasal dari sekolah yang berbeda. Yang kedua, yakni Marsud Open Day. Secara umum, Marsud Open Day merupakan serangkaian acara dengan tujuan mempromosikan SMA Marsudirini Bekasi kepada peserta didik yang ada di bangku sekolah menengah pertama. Sasaran peserta dari Marsud Open Day bukan hanya adik-adik yang berasal dari SMP Marsudirini Bekasi, namun seluruh siswa-siswi sekolah menengah pertama. Memiliki acara yang mempromosikan SMA Marsudirini Bekasi kepada masyarakat luar merupakan suatu hal yang penting. Dengan adanya program ini, selain menarik para peserta didik baru untuk bergabung dalam keluarga SMA Marsudirini Bekasi, program ini juga dapat membuat nama dan isi dari SMA Marsudirini Bekasi lebih dikenal di kalangan masyarakat. Marsud Open Day akan diadakan dalam bentuk website dan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah akan dipresentasikan. Dan program kerja yang terakhir adalah tutoring program. Tutoring program merupakan program yang didedikasi untuk para peserta didik baru SMA Marsudirini Bekasi untuk beradaptasi dengan kehidupan di sekolah menengah ke atas dengan dibantu oleh kakak-kakak kelasnya yang sekaligus bertujuan mempererat persaudaraan antara sesama siswa-siswi SMA Marsudirini Bekasi. Para peserta didik baru kelas 10 yang nantinya dalam bentuk kelompok akan mendapatkan program pendampingan atau tutor seputar pelajaran dan tugas dari kakak-kakak kelas 11. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Akhir kata, saya mengucapkan selamat memasuki pesta demokrasi di lingkungan sekolah. Pilihlah kandidat terbaik untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih, saya kembalikan pada pembawa acara. Baik, terima kasih banyak untuk Tere atas pemaparan visi misi dan prokernya yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Kemudian untuk memulai sesi tanya jawab yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Gindo untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, untuk Tere ya. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Baik, terima kasih Bapak Gindo untuk pertanyaan yang diajukan. Sebelumnya, saya ingin menekankan bahwa bisa, Pak.
Apakah suara dari kami terdengar? Ada yang bisa konfirmasi dari ruang Zoom-nya? Mungkin untuk teman-teman OSIS bisa mengkonfirmasi. Dari kami suara terdengar. Oke, bisa dilanjutkan tadi. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Gindo atas pertanyaannya. Di sini yang membuat saya yakin adalah saat perancangan dan juga mempersiapkannya nanti bersama para calon pengurus OSIS periode 2022-2023 bulan Soldier 12, saya yakin saat perancangannya ini akan dilaksanakan dengan mantap. Seluruh proses rapat yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan waktu yang diberikan dan juga kinerja yang saya sendiri miliki. Di sini saya sebagai calon dari anggota inti di kepengurusan OSIS 2022-2023. Saya yakin diri saya ini bersama teman-teman lain yang nanti akan menjadi partner saya yakin dapat membawa OSIS, membawa kinerja OSIS menjadi lebih baik lagi dan pastinya dapat merealisasikan visi, misi, serta program tersebut. Mungkin bisa jawaban tersebut menjawab pertanyaan Bapak atau mungkin masih kurang, Pak? Ya, dari saya cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih untuk Pak Gindo atas tanggapannya dan juga terima kasih untuk Tere untuk jawaban atas tanggapan dari Pak Gindo. Kemudian untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya, kami akan serahkan kepada Vanessa untuk mengajukan tanggapannya. Baik, terima kasih untuk host telah memberikan kesempatan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, kalau begitu. Saya ingin bertanya mengenai program kerja yang sudah kamu canangkan ini ya. Saya mengapresiasi program kerja kamu sungguh inisiatif dan oke. Untuk bagian tutoring program, itu tutor-tutor dari kelas berapa dan kamu dipilih atau mengajukan diri atau seperti apa? Oke, terima kasih Kanesa untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk tutoring program ini, para tutor adalah teman-teman dari kelas 11. Karena saya yakin teman-teman di kelas 11 pada angkatan saat ini memiliki pola pembelajaran yang berbeda saat angkatan saya menjadi kelas 11. Dan saat teman-teman kelas 10 nanti masuk, apakah kurikulumnya berbeda atau tidak, saya yakin teman-teman kelas 11 pastinya memiliki pengalaman yang sama. Kemudian kakak-kakak kelas 12-nya nanti saya yakin sudah mulai mempersiapkan ke jenjang kuliah mencari perguruan tinggi. Kemudian untuk tutornya sendiri pastinya kami meminta rekomendasi dari guru, namun tetap diadakan open recruitment. Sehingga para pendaftar akan diajukan atau ditanyakan secara door to door untuk ikut mendaftar pada open recruitment ini. Namun kami tetap meminta rekomendasi dari guru para daftar list anak-anak kelas 11 yang sekiranya mampu menjadi tutor dalam program ini. Moga menjawab. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Teresa atas jawabannya. Tapi saya masih penasaran, bagaimana cara kamu kemudian menarik minat siswa-siswi kelas 11 untuk menjadi tutor gitu? Karena kan kita tahu ya, dengan kurikulum yang sekarang ini, pekerjaan sekolah sendiri sudah cukup padat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Rencananya tutoring program ini merupakan kesatuan dari program MPLS. Jadi MPLS memang resmi selesai di bulan Juli selama 3 hari atau 4 hari itu. Namun setelah itu selama 1 bulan, selama 4 minggu berarti, itu akan ada program tutoring ini. Di mana dalam 1 minggu itu 2 kali tutor, 2 kali pertemuan. Dan di situ terdapat 27 kelompok dari satu angkatan. Jadi akan ada 27 kelompok, terus habis itu tutornya berarti tergantung di 27 itu. Ada 2 tutor di setiap satu kelompok. Kemudian untuk menariknya adalah pada saat-saat setelah
MPLS, masa baru masuk ke lingkungan sekolah, di sini mengambil meskipun jamnya fleksibel, namun yang saya tekankan di sini adalah ekstrakurikuler belum berjalan seperti biasanya, seperti normalnya. Jadi menurut saya di sini kita bisa meyakinkan bahwa anak-anak kelas 11 nanti ini masih lumayan renggang waktunya karena ekstrakurikuler ini belum berjalan. Apalagi seperti yang sudah saya bilang tadi, dengan waktunya itu setelah MPLS itu, jadi menurut saya mereka masih senggang dan masih dapat mengikuti program tutorial ini. Baik, terima kasih Teresa atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Berarti tadi kalau nggak salah berarti nggak lama ya tutornya, itu mungkin cuma 4 minggu ya? Iya, 4 minggu. 4 minggu. Selama 1 bulan. Iya, berarti selama 1 bulan itu apa aja ilmu-ilmu yang diberikan oleh kakak kelas 11 ke kelas 10? Maksudnya 1 bulan itu kan juga waktu yang singkat ya, seperti itu. Baik. Untuk materinya sendiri itu tergantung seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ada 27 kelompok. Di mana 27 kelompok itu sama-sama kelas 10 yang pastinya materi atau tugas yang diberikan rata-rata sama. Untuk pembagian kelompoknya juga nanti pasti akan disesuaikan sehingga dalam satu kelompok itu rata-rata peserta didiknya itu memiliki tugas dan pengajaran yang diberikan oleh guru yang sama, sehingga pasti tugas-tugasnya sama, PR-nya sama, ulangannya sama. Sehingga materi yang diajarkan nanti itu berdasarkan pada tugas-tugas yang mereka dapatkan. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Teresa atas jawabannya. Akan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Vanessa memberikan tanggapan kepada Tere, dan juga terima kasih ya untuk Tere telah menjawab tanggapan dari Vanessa. Semoga segala inovasi dan juga proker-proker yang kamu ajukan tadi, yang kamu sudah rancangkan, apabila kamu terpilih dapat kamu laksanakan dan dapat terwujud dengan baik. Kita bisa beri applause dulu untuk Tere. Oke, terima kasih Teresa. Terima kasih. Oke, langsung aja kita akan lanjut ke pemaparan dari kandidat ketua OSIS yang kedua, yaitu Cili Joan Josi Pangkar. Kepada Cili, kami persilahkan. Dan saya ingin mengingatkan lagi kepada para audiens, kalian bisa banget memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada para kandidat selama pemaparan berlangsung ataupun pada sesi tanya jawab. Kami sangat open untuk menerima pertanyaan dan tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, yang terhormat Bapak Nugroho, selaku Kepala Sekolah SMA Marsudini di Bekasi, yang terhormat para panelis, dan juga para guru, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Marilah kita hajatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, pada hari ini kita bisa berkumpul secara online dan mengadakan kampanye pemilihan Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua OSIS SMA Marsudini di Bekasi tahun periode 2022-2023. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cili Joana Josi Pangkar, dan saya dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini diberi kesempatan untuk menjadi salah satu kandidat calon Ketua OSIS SMA Marsudini di Bekasi periode 2022-2023. Di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan visi misi yang telah saya buat dan akan menjelaskan tentang program kerja yang telah saya siapkan. Mulai dari visi. Saya memiliki visi untuk menjadikan OSIS SMA Marsudini di Bekasi sebagai wadah yang dapat menampung bakat, aspirasi, serta kreativitas siswa-siswi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik dan menanamkan akhlak mulia pada siswa-siswi yang berlandaskan Pancasila. Dari misi saya, untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki 3 misi. Yang pertama itu ada memberikan kesempatan pada seluruh siswa-siswi di SMA Marsudini ini untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan juga saran terhadap program-program yang telah kami jalankan. Yang kedua, saya akan memanfaatkan media sosial yang dimiliki OSIS baik-baiknya sebagai salah satu sarana komunikasi
siswa-siswa SMA Marsudin di Bekasi dengan OSIS. Dan yang ketiga, saya akan mengadakan kegiatan yang dapat menjadi sarana penyaluran minat, hobi, bakat, serta kreativitas para siswa. Begitulah sekiranya visi dan juga misi saya. Dan sekarang menuju program kerja. Saya telah menyiapkan 3 program kerja yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Mars Cosplay Day. Mars Cosplay Day ini merupakan lomba cosplay atau kostum yang dilaksanakan secara online melalui media sosial Instagram. Program kerja ini berupa kompetisi yang akan diikuti minimal 1 orang dari kelas di setiap angkatan. Dan lomba cosplay ini akan bertemakan sesuai waktunya. Nah, apakah maksud bertemakan sesuai waktunya? Apabila lomba ini diadakan di ketika waktu sedang senggang atau sedang tidak ada hari besar atau hari nasional di Indonesia, maka lomba cosplay ini akan bertemakan secara bebas, di mana teman-teman atau para peserta yang mengikuti lomba ini dapat menggunakan kostum yang mungkin berasal dari karakter anime atau animation, karakter game, dan juga karakter film. Sedangkan apabila lomba cosplay ini dilaksanakan di hari besar atau hari nasional Indonesia, seperti kemerdekaan atau 17 Agustus, maka teman-teman yang menjadi peserta bisa menggunakan kostum bertemakan kepahlawanan. Kemudian yang kedua ada Marsudinia Secret Diary. Seperti namanya, yaitu secret, yang bahasa Indonesianya adalah rahasia. Program ini merupakan manifest atau pesan anonim yang bersifat online melalui media sosial Instagram, yang dapat digunakan oleh siswa-siswi yang mungkin kesulitan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang, sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan melalui OSIS dari program ini. Pemberi pesan juga dapat disampaikan secara tidak anonim apabila pemberi pesan meminta agar namanya diperlihatkan. Pelaksanaan ini akan dilaksanakan 1 kali seminggu, di mana nanti akan dibuat Instagram untuk khusus manifest, dan teman-teman yang ingin memberikan pesannya dapat mengirimkan DM atau direct message ke Instagram khusus tersebut. Kemudian yang terakhir ada Mars Theater. Mars Theater ini saya terinspirasi dari program bidang 6, yaitu Mars Cinema. Saya ingin kembali menghidupkan Mars Cinema ini, yang merupakan program yang bersifat offline, dan program ini merupakan program di mana siswa-siswi dapat menonton film bersama di sekolah. Dapat secara singkatnya, Mars Theater ini dapat dikatakan sebagai bioskop kecil-kecilan di Marsudin ini. Sekian pemaparan visi, misi, dan program kerja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Baik, terima kasih Cili atas pemaparan visi, misi, dan program kerjanya. Langsung saja kita lanjutkan sesi kita ke sesi tanya-jawab. Yang pertama kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dari panelis guru. Untuk Bapak Ambrose kami persilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya dengar? Terdengar. Selamat siang, Cili ya. Ini Cili Johana. Ya. Dari visi dan misi ya, saya tertarik dengan visi. Di situ ada menanamkan akhlak mulia pada siswa berlandaskan Pancasila. Ya. Ini menunjukkan keanekaragaman. Ya. Kita apalagi menjadi sekolah penggerak, ini kan sesuai dengan visi dari sekolah itu. Mungkin pertanyaan saya, untuk mewujudkan visi misi, ya, terutama misi ya, usaha apa yang dilakukan oleh Cili? Tadi ada 3 misi, memberikan kesempatan tadi, kemudian memanfaatkan media sosial, dan mengadakan kegiatan yang menyalurkan minat. Ya. Semua minat, hobi siswa SMA Marsudin ini. Silakan, Cili. Baik, terima kasih Pak Ambrose untuk pertanyaannya. Saya akan menjawabnya sekarang. Jadi, untuk cara saya melaksanakan misi saya tersebut, jadi yang pertama saya memiliki misi untuk memberikan kesempatan pada seluruh
siswa-siswi untuk menyampaikan aspirasi dan kritik juga berupa saran untuk program-program kami. Nah, hal ini dapat dilakukan seperti program OSIS yang telah berjalan di sebelum-sebelumnya, di mana kami menyediakan aspiration box, di mana teman-teman bisa mengisi Google Form dan mengisi mungkin seperti pesan, saran, atau aspirasi dan kritik mungkin pada program-program kami. Dan kami bisa membacanya satu persatu, dan tentu saja itu akan kami masukkan ke dalam untuk program-program kami selanjutnya, menjadi pertimbangan untuk kami bagaimana kami akan melaksanakan program kami selanjutnya. Nah, kemudian untuk misi saya yang kedua, untuk memanfaatkan media sosial OSIS sebagai sarana komunikasi. Nah, saya akan melakukannya dengan menjalankan program saya. 2 dari program kerja saya itu merupakan program kerja yang secara online yang dilakukan melalui media sosial OSIS juga yang berupa Instagram. Nah, saya ingin mengusahakan sebaik mungkin agar teman-teman ini bisa lebih mengetahui keberadaan OSIS dengan Instagram yang telah kami miliki, dengan media sosial yang kami miliki. Sehingga teman-teman bisa juga tahu tentang seluruh update atau seluruh berita terbaru yang ada di OSIS ini. Dengan program saya yang 2 tadi, yaitu Mars Cosplay Day dan juga Marsudinian Secret Diary. Kemudian yang ketiga, ada mengadakan kegiatan yang dapat menjadi sarana penyaluran minat, hobi, bakat, serta kreativitas para siswa. Nah, di sini saya ingin mengadakan program yang dapat menjadi sarana penyaluran minat, hobi, dan bakat. Dan ini bisa diambil contohnya dari program saya yang pertama, yaitu Mars Cosplay Day. Karena di mana saya melihat teman-teman tuh banyak yang memiliki hobi untuk melakukan cosplay. Nah, mungkin hobi ini memang tidak sering tersorot atau jarang tersorot. Di mana saya ingin membantu teman-teman yang memiliki hobi tersebut untuk bisa menyalurkan hobinya dengan program kerja saya yang merupakan Mars Cosplay Day ini. Mungkin sedemikian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pengacara, MC. Baik, terima kasih Pak Ambrose dan Chili atas pertanyaan dan tanggapannya. Kita kemudian akan lanjut ke sesi tanya jawab dari panelis pengurus OSIS. Untuk Maria Clareta dipersilahkan. Baik, terima kasih Brenda atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Chili atas pemaparan visi, misi, dan juga program kerjanya yang sangat inovatif juga. Di sini yang mau saya tanyakan adalah perihal salah satu program kamu yang kamu canangkan, yaitu yang bertajuk Marsudinian Secret Diary. Nah, dalam pemaparan kamu menyatakan bahwa di situ kita bisa menyampaikan apapun atau hal yang pengen disampaikan kepada teman-teman lain yang mungkin sungkan untuk disampaikan. Dan itu akan diunggah di sebuah akun Instagram. Apakah betul? Benar. Oke. Pertanyaan saya adalah, akun sosial media Instagram, apalagi sebuah akun yang tidak di private atau dibuka untuk publik, itu adalah sebuah akun yang bisa diakses oleh banyak orang. Tidak hanya diakses oleh siswa-siswi SMA Marsudiri ini, tapi juga bisa diakses oleh seluruh pengguna Instagram. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kamu atau nanti pelaksananya bisa menjamin ataupun mempertanggungjawabkan isi dari akun itu, apakah bisa untuk menjaga adanya ketertiban dan kerukunan di sini gitu. Mengingat itu pesannya bisa disampaikan kepada siapapun, dan kita juga nggak bisa memungkiri bisa saja muncul pesan-pesan yang mungkin kurang sesuai gitu dengan nilai-nilai Marsudiri ini. Bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan hal itu? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kareta. Jadi untuk berkaitan dengan hal di mana mungkin pesannya bisa menggugah amarah ya mungkin dari beberapa pihak atau mungkin memunculkan hal-hal yang negatif. Nah, jadi di Marsudinian Secret Diary ini akan diadakan peraturan di mana pesannya itu harus berupa pesan yang positif atau pesan yang tidak mengandung unsur sara atau unsur-unsur negatif lainnya yang bisa membuat seseorang sebelah pihak gitu marah atau seseorang tuh merasakan ketidakadilan. Sesuai dengan misi saya, yaitu untuk menanamkan akhlak mulia pada siswa-siswi berlandaskan Pancasila. Nah, tentu saja untuk pengiriman manifest ini akan ada aturannya di mana kita harus mengikuti
sesuai dengan akhlak mulia yang ada di sila-sila Pancasila itu sendiri. Nah, selain itu untuk kerahasiaannya, nanti yang akan memegang akun Instagram Menfes itu bukan semua OSIS, melainkan hanya beberapa saja. Dan mungkin untuk bagi teman-teman yang masih merasa ragu untuk mengirimkan pesan, mungkin takut namanya diketahui oleh orang lain, itu bisa banget teman-teman untuk menggunakan akun palsunya atau akun ketiga dan keduanya yang mungkin tidak diketahui oleh murid-murid lain di Marsudiri ini. Gitu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Chili. Berarti akan diadakan sebuah peraturan ya untuk mengatur hal tersebut. Oke, menanggapi hal tersebut juga tentang program Marsudiri dan Secret Diary ini, saya juga mau bertanya, bagaimana cara kamu atau pelaksananya nanti menjamin bahwa sosok atau orang yang mengirimkan itu benar-benar orang sesungguhnya gitu, karena tadi kamu menyatakan bisa menggunakan akun palsu dalam tanda kutip. Bagaimana? Tentu saja caranya dengan cara gimana kalau misalkan dia menggunakan akun ketiga atau akun kedua, tentu saja akan ada orang yang dituju. Yang mungkin orang yang dituju itu kan pasti ada di SMA Marsudiri ini, di mana mungkin orang-orang dari luar mungkin karena relasinya rada jauh tidak mungkin memberikan pesan-pesan bohongan atau pesan-pesan yang mungkin anonim tapi bukan dari siswa-siswi di Marsudiri ini untuk siswa-siswi di Marsudiri ini. Jadi bisa dijamin mungkin dengan karena pesan ini khusus untuk anak-anak Marsudiri ini, pastinya akan disampaikan kembali ke ke siswa-siswi Marsudiri ini yang mungkin hanya bisa disampaikan oleh teman-teman dari Marsudiri ini tersebut, karena orang-orang yang dari luar mungkin tidak akan tahu si penerima pesan ini siapa, begitu Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Chili, untuk penjelasannya. Pertanyaan terakhir dari saya itu terkait dengan program Mars Theater. Pertama-tama saya mau bertanya, apakah itu secara daring atau secara luring? Offline Kak, luring. Offline. Oke, ada perkiraan nggak kira-kira di bulan apa gitu misalnya? Perkiraannya kira-kira di bulan Desember dan juga Juni, di mana kita telah selesai PAS dan juga PAT. Oke. Berkaitan dengan event yang berjalan secara offline ya atau luring, terutama masih di masa pandemi yang belum kunjung mereda juga, bagaimana caranya supaya acara ini tuh bukan menjadi epicentrum untuk penyebaran virus COVID gitu di sekolah? Apakah ada cara ataupun sistem yang udah kamu rancang? Iya, untuk berkenaan dengan hal itu sudah ada beberapa sistem yang saya rancang dan saya mengambil inspirasi dari juga protokol-protokol yang telah disiapkan di bioskop-bioskop besar di Indonesia, di mana nanti kita hanya akan menggunakan 1-2 kelas dan meja sekolah kita kan terpisah-pisah, di mana kita akan menyediakan jarak antara satu meja dengan meja lainnya agar bisa berjauhan sehingga mengurangi resiko penularan COVID-19. Dan juga selain itu pastinya sebelum masuk akan seluruhnya akan didisinfektan terlebih dahulu agar semuanya tetap steril, dan juga pastinya di dalam teman-teman yang ingin mengikuti Mars Theater ini harus menggunakan protokol kesehatan seperti jauh dari orang dan juga menggunakan masker, dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer untuk mensanitasi tangannya ataupun barang-barang yang mereka bawa, begitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Chili atas jawabannya yang sudah cukup memperjelas program kerjanya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Reta atas pertanyaannya dan terima kasih juga Chili atas jawabannya. Karena belum ada pertanyaan dari audiens, maka sesi tanya jawab untuk Chili kita tutup sampai sini, dan untuk Chili bisa meninggalkan tempat. Mari kita beri apresiasi dulu untuk Chili. Oke, langsung saja kita akan lanjut untuk mendengarkan pemaparan dari calon wakil ketua OSIS, kandidat nomor urut 1. Untuk Mario, kami persilahkan.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hubertus Nugroho Sujatmiko, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Mars Birini. Dan yang terhormat OSIS serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tampaknya kita tidak dapat menjalankan kegiatan acara pemilihan calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Mario Wilhelmus Lawalata, saya dari kelas 10H, ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon wakil ketua OSIS dan program kerja saya. Visi saya adalah untuk menjadikan OSIS SMA Mars Birini sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, aspirasi siswa, juga meningkatkan sekolah yang bermutu, berakhlak mulia, jujur, tampil berbeda, adil, dan disiplin. Saya mempunyai 2 visi. Yang pertama adalah untuk mengadakan program-program yang bermanfaat dan berdaya guna. Dan yang kedua adalah meningkatkan kinerja serta kerjasama khususnya dalam sebuah organisasi. Nah, saya mempunyai 3 program yang akan saya jalankan saat saya terpilih menjadi calon wakil ketua OSIS. Yang pertama adalah Galeri Art. Galeri Art sengaja saya buat untuk membangunkan potensi siswa-siswi SMA Mars Birini yang berada dalam bidang seni. Yang kedua adalah English Day. Nah, English Day sengaja saya buat untuk meningkatkan potensi siswa-siswi dalam bidang bahasa Inggris. Dan terutama, bukan hanya itu saja, saya juga membuat beberapa perlombaan. Contohnya seperti lomba speech, poem, dan storytelling. Dan yang ketiga, saya membuat lomba debat. Nah, lomba debat ini sengaja saya buat untuk melatih siswa-siswi dalam berbicara, menyampaikan pendapatnya, dan memperluas pandangan mereka tentang yang ada di luar sekolah juga. Nah, sekian dari visi misi dan program yang saya punya. Jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS periode 2022-2023, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wakil ketua OSIS. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya untuk Mario, atas pemaparan visi, misi, dan juga proker-prokernya. Kemudian kita akan langsung masuk saja ke sesi tanya jawab yang akan dimulai dari panelis dari guru. Kepada Bapak Guido, kami persilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Untuk Mario Wilhelmus Lawalata, terima kasih saya ucapkan untuk program kerja visi misi jika kamu terpilih sebagai wakil ketua OSIS. Pertanyaan saya mungkin yang pertama, jika memang kamu terpilih sebagai wakil ketua OSIS, jika memang nanti kamu terpilih sebagai wakil ketua OSIS, bagaimana kamu mengkomunikasikan semua program ini dengan program ketua OSIS yang terpilih? Apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan pertama saya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi begini, saya membuat program ini bukan artinya harus program saya doang yang berjalan, melainkan program dari calon ketua OSIS-nya, atau mungkin nanti wakil ketua OSIS-nya juga bisa mengeluarkan ide mereka. Nah, bukan karena saya bermaksud seperti, saya punya 3 program ini nih, dan harus dijalanin banget. Tapi menurut saya, kalau misalnya menurut dari calon ketua OSIS-nya berkata, kayaknya enggak deh, atau gimana ya, mungkin kita bisa membicarakannya lagi. Karena membuat program itu bisa, saya jujur, emang gak gampang dan susah, dan banyak yang harus dipersiapkan juga. Nah, jadi udah pasti untuk jawabannya adalah, mau proker yang dibuat dari calon ketua OSIS nanti, atau mungkin apabila saya terpilih menjadi wakil, udah pasti salah satu dari proker, kalau mau terjalankan, silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Menurut saya begitu, Pak. Oke, terima kasih jawabannya untuk Mario, sudah memberikan jawaban bagi panelis, bagi pendengar juga, bagi pemirsa. Pertanyaan yang kedua, saya tertarik dengan program kerja kamu yang terakhir yaitu debat, ya. Nah, kemudian yang menjadi
Dari pertanyaan saya, apa hubungannya program kerja debat dengan misi kamu, yaitu mengadakan program kerja yang bermanfaat dan berdaya guna, meningkatkan kinerja serta kerjasama. Relasinya dengan debat bagaimana? Apakah bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih Pak atas jawabannya. Lomba debat ini saya buat khususnya juga untuk siswa-siswa SMA Mars Sendiri ini. Saya tulis di misi saya bahwa saya akan mengadakan program-program yang bermanfaat dan berdaya guna. Nah, dari lomba debat ini sangat bermanfaat sekali untuk mungkin anak-anak siswa-siswa yang ingin berada di kayak mungkin ya yang public speaking lah ya. Karena lomba debat itu menurut saya benar-benar menyampaikan pendapat kita gitu. Pendapat kita, terus berbicara di depan umum. Dan menurut saya berbicara di depan umum pun bukan hal yang gampang. Saya sendiri juga sebenarnya tidak terlalu merasa kayak saya nggak terlalu bisa gitu. Jadi kalau menurut saya ada gunanya juga untuk melakukan lomba debat ini. Menurut saya begitu Pak. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Gindo. Kemudian kita akan langsung lanjut saja ke panelis dari siswa. Untuk Vanessa, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk pembawa acara atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas Kak. Baik, kalau begitu. Baik Mario, terima kasih atas program kerjanya yang sungguh luar biasa ya. Saya tertarik dengan program kerja kamu yang Gallery Art. Oke, kamu boleh jelaskan sedikit nggak mengenai mekanisme pelaksanaannya itu seperti apa? Apakah offline, online, dan ya bagaimana cara kamu melaksanakan program tersebut? Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi Gallery Art ini saya buat bisa offline, bisa online. Nah, yang maksudnya online itu mungkin seperti memposting karya-karya siswa-siswa SMA Mars Sendiri Bekasi. Dan kalau misalnya offline, mungkin mengapresiasi seperti mungkin kalau misalnya ada satu ruangan yang bisa terpakai, bisa dijadikan seperti galeri museum untuk seni-seni yang ada siswa-siswi Mars Sendiri Bekasi. Karena menurut saya seni itu perlu diapresiasi dan seni itu sesuatu yang sangat indah kalau menurut saya. Jadi ya seperti itu. Baik, terima kasih Mario. Dari tadi kamu berbicara tentang seni. Seni seperti apa yang kamu maksud? Apakah lukisan atau apa? Karena kan tarian itu juga termasuk seni ya. Oke, terima kasih Kak. Maksud saya seni itu menyangkup semuanya, bukan hanya lukisan, gambaran, tarian, musik, bentuk, mau dari apapun, mau dari tanah liat atau apapun, itu juga bakal termasuk Kak. Berarti kalau begitu, ini merupakan karya seni dari siswa-siswa SMA Mars Sendiri ini. Oke, gimana cara kamu kemudian menarik minat mereka untuk mengumpulkan karya-karya seni mereka gitu? Oke, terima kasih ke pertanyaan. Semua manusia itu mempunyai bidang mereka masing-masing. Dimana kalau misalnya mereka sukanya di bidang akademik atau non-akademik, pasti mereka akan memfokuskan diri mereka dalam satu bidang yang akan mereka ini. Dan menurut saya untuk Gallery Art ini mungkin sangat bagus sekali untuk para seni-seni yang ada di Mars Sendiri Bekasi untuk diapresiasi. Karena apa ya, seni itu yang seperti saya bilang emang indah dan bagus sekali, dan ya menurut saya seperti itu Kak. Baik, kalau begitu terima kasih Mario. Kemudian program kedua yang saya tertarik itu adalah English Day. Kenapa kamu kemudian memilih program ini untuk dilaksanakan dalam suasana pandemi seperti ini? Oke, menurut saya adalah selama pandemi ini kita pasti semua sudah mulai menggunakan teknologi, media sosial, dan seperti yang kita tahu kalau misalnya kita mungkin kita pingin seperti berjualan online atau gimana, ya kayak gitu ya contohnya, otomatis kan kita juga menggunakan bahasa Inggris gitu, karena mungkin ya kita tidak tahu mungkin foto kita dari medsos itu bisa sampai ke internasional, kita nggak tahu. Nah, dalam rangka English Day ini
Menurut saya lumayan karena juga mengasah kemampuan siswa-siswi dalam berbahasa Inggris, terutama seperti lomba yang speech, poem, dan storytelling. Dan saya berharap banget dari program kerja ini bisa digunakan secara baik dan sebenar-benarnya karena kita tahu kalau bahasa Inggris adalah bahasa internasional kita. Kalau menurut saya begitu, Kak. Baik, kalau begitu Mario. Kira-kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, Kak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Vanessa atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Mario atas tanggapannya. Mungkin kami akan menunggu terlebih dahulu selama 30 detik kepada para audiens bisa mengajukan pertanyaannya. Sekali lagi kami sangat terbuka atas pertanyaannya mengenai visi, misi, ataupun proker yang sudah direncanakan oleh Mario. Sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang berada di Zoom bisa mengajukan pertanyaannya dengan memprivate chat kepada Tiffany. Kemudian untuk teman-teman yang menonton di YouTube bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian teman-teman dari OSIS akan mengambil pertanyaan tersebut, kemudian nanti akan kami ajukan. Baik, karena sudah 30 detik dan belum ada pertanyaan masuk, sekian pemaparan dari Mario. Bisa kita beri aplaus dulu untuk Mario. Untuk Mario, kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Thank you. Terima kasih Mario. Oke teman-teman, karena sudah tadi udah 2 ketos dan juga sudah 1 wakatos dan kita akan mendengarkan wakatos terakhir yaitu dari Ferdi Markis Gumarang Pasaribu. Untuk Ferdi dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Hubertus Nugroho Sujatmiko, para guru, staf dan karyawan, serta teman-teman sekalian yang ada di rumah. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikan bagi kita semua sampai pada saat ini kita semua mampu menjalankan aktivitas kita kembali dengan lancar dan baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Ferdi Markis Gumarang Pasaribu dari kelas 10I. Pada kesempatan kali ini, saya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai seorang kandidat Wakil Ketua OSIS SMA Marsudirini Bekasi periode 2022-2023. Izinkanlah saya memaparkan visi, misi, serta program kerja yang telah saya ciptakan. Visi saya adalah mendorong potensi dan prestasi murid SMA Marsudirini Bekasi dan juga menumbuhkan sikap KFC, yaitu kreatif, fleksibel, dan cerdas. Untuk itu, saya telah menyiapkan 2 misi. Yang pertama adalah membangun kepengurusan yang solid dan bersahabat, lalu mengapresiasi segala bentuk karya dan prestasi guna meningkatkan semangat siswa untuk terus berkembang. Saya juga telah merancang 3 program kerja. Yang pertama adalah Galeri Karya. Galeri Karya adalah media yang digunakan untuk mengarsip hasil karya siswa. Nantinya, hasil karya ini akan dipamerkan pada saat acara akhir atau awal tahunan sekolah. Saya juga memiliki ide untuk menciptakan nominasi karya terbaik. Hal ini bertujuan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para siswa. Lalu, Marsud FM. Program yang dibuat ini adalah untuk mengembangkan kembali program Marsud On Air. Program Marsud FM ini dilakukan secara offline dan online. Dengan kata lain, siswa-siswi bisa berpartisipasi sebagai pembawa acara ataupun juga sebagai seorang presenter radio. Yang ketiga adalah Marsudi Olympics. Jadi Marsudi Olympics adalah lomba berbasis online dan terbuka untuk umum. Lomba ini mencakup hampir semua lomba yang berbasis online. Mulai dari lomba e-sport, lomba musik, lomba desain, lomba karya tulis, dan fashion. Sekian visi misi serta program yang bisa saya sampaikan kepada khalayak semua. Mohon maaf bila ada kesalahan saya dalam bertutur kata. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ferdi atas pemaparan visi, misi, dan program kerjanya.
Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk panelis dari guru, Bapak Ambrosius Krido, kami persilahkan. Selamat siang, Ferdi. Selamat siang, Pak. Iya. Saya akan menyoroti tentang misi yang Ferdi buat, ya, yaitu membangun kepengurusan yang solid dan bersahabat. Ya. Apakah pengurus yang tahun-tahun lalu sekarang ini belum solid, ya, atau sudah solid tapi kurang bersahabat? Ya. Bagaimana menurut Ferdi? Coba silakan nanti diberi pendapatnya. Ya, silakan dijawab. Apakah sudah solid atau kurang solid dan seterusnya? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jawaban dari saya adalah kepengurusan tahun sebelumnya sudah sangat solid dan sangat bersahabat. Namun yang saya garis bawahi di sini adalah untuk membangun suatu kepengurusan yang solid dan bersahabat itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak bisa berkesudahan. Dengan kata lain, tanggung jawab OSIS adalah membangun, merawat, dan juga menjaga suatu kepengurusan yang solid dan bersahabat. Dengan membangun suatu kepengurusan yang solid dan bersahabat, kita semua bisa membangun sekolah dan lingkungan yang baik untuk cita-cita kita bersama. Oke, terima kasih. Yang kedua ini, di dalam program kerja ya, tadi ada Marsud FM ya, ini semacam radio sekolah ya, radio sekolah. Ya. Ini sudah program ini sudah sering dilakukan. Ya. Mungkin bagaimana program ini bisa lebih dibuat lebih menarik, ya, sehingga lebih bisa berkontinu untuk kegiatannya. Bagaimana pendapatmu? Jadi pendapat saya adalah untuk menciptakan suatu Marsud FM ini tetap berlanjut dengan kontinu. Jadi saya memiliki ide, Pak. Dalam siswa-siswi yang berpartisipasi di Marsud FM ini tidak hanya anak OSIS saja, namun dari ekstrakurikuler lainnya bisa berpartisipasi dalam menjalankan program ini. Tentu saja Marsud FM ini bukan hanya sekedar menyiarkan berita, informasi, menyetel musik, dan lain-lain, namun bisa digunakan para siswa-siswi untuk mempromosikan ekstrakurikulernya dan juga menyampaikan suatu acara program yang akan mereka laksanakan. Jadi menurut saya, apabila setiap siswa, setiap ekstrakurikuler mau membantu OSIS dalam mewujudkan program Marsud FM ini, saya rasa program ini akan terus berlanjut sampai ke depannya. Ya. Baik, terima kasih Brenda. Baik, terima kasih Pak Ambrosius atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ferdi atas tanggapannya. Kita akan lanjut ke panelis dari pengurus OSIS. Untuk Maria Clareta dipersilahkan. Terima kasih banyak Brenda atas kesempatannya. Selamat siang Ferdi. Selamat siang Kak. Ya. Terima kasih banyak untuk pemaparannya, untuk visi-misi dan program kerja yang sudah dirancang dengan baik. Dari yang pemaparannya sudah kamu sampaikan, ada satu poin dari misi kamu yang membuat saya tertarik dan saya pengen tahu lebih lanjut gitu, yakni tentang mengapresiasi segala bentuk karya dan prestasi guna meningkatkan potensi siswa dan siswi untuk terus berkembang. Nah, hal ini sedikit banyak itu berkaitan dengan ekstrakurikuler yang mungkin ya ada di sekolah dengan banyaknya kelompok aktivitas yang bisa diikuti oleh para peserta didik dari SMA Marsidien di Bekasi. Nah, maka dari itu pertama-tama saya mau menanyakan kepada Ferdi tanggapan Ferdi terkait dengan pelaksanaan ekstrakurikuler selama ini yang sudah pernah kamu jalani mungkin. Silakan Ferdi. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi selama ini kan kita masih di masa pandemi ya. Segala ekstrakurikuler pasti terhambat. Mulai dari yang langsung bertemu dan juga yang bisa tatap muka.
Maka dari itu pasti tidak semua ekstrakurikuler bisa dilaksanakan dengan baik. Namun, untuk mengapresiasi hal tersebut, kita hanya akan memfokuskan mana yang paling bisa diapresiasi, mana yang paling berpotensi untuk melakukan perkembangan yang signifikan. Karena menurut saya lebih baik memberikan waktu untuk ekstrakurikuler yang punya potensi seperti modern dance, band, kemudian vokal, lalu desain, segala macam, untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga peningkatan yang terjadi itu akan jauh lebih baik daripada harus memfokuskan ke ekstrakurikuler lainnya yang mungkin tidak bisa dilaksanakan dengan optimal selama masa pandemi. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Kak Clareta. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Berarti difokuskan untuk bidang-bidang memang diprediksi berpotensi untuk berkembang. Nah, oleh karena itu, saya mau bertanya kebalikannya nih. Bagaimana keadaan atau kondisi situasi ekstrakurikuler yang mungkin dan tanda kutip terlihat tidak kurang berpotensi untuk berkembang gitu. Di sisi lain bahwa ekstrakurikuler atau di sekolah ini juga harus menampung kemampuan non-akademik siswa gitu di segala bidang, tidak hanya di bidang yang berpotensi untuk berkembang. Nah, itu bagaimana untuk ekstrakurikuler ataupun kelompok yang dan tanda kutip tadi kurang berpotensi misalnya untuk berkembang. Baik, terima kasih Kak. Jadi, menurut pendapat saya, untuk mengembangkan ekstrakurikuler yang kurang berpotensi itu, saya mungkin akan meminta izin kepada sekolah untuk melakukan perekrutan kepada seorang pembimbing yang mampu meningkatkan kualitas, mampu meningkatkan potensi. Memang tak bisa dipungkiri itu akan berjalan dengan baik dan dengan lancar-lancar saja. Namun harapan kita adalah semoga kita semua siswa-siswi bisa saling mensupport satu sama lain, ekstrakurikuler yang satu mensupport yang lain, sehingga kita semua bisa saling berkembang satu sama lain. Oke, baik. Terima kasih Ferdi. Terakhir, terkait dengan pernyataan kamu tadi, di mana kamu berharap bahwa ekstrakurikuler bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, pertanyaan terakhir dari saya adalah, bagaimana upaya kamu untuk supaya pernyataan kamu itu bisa terwujud gitu, di mana masing-masing ekstrakurikuler itu bisa bersinergi, bisa saling mendukung. Upaya kamu atau rencana kamu mungkin? Oke Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi upaya yang akan saya lakukan adalah menciptakan Marsudi Olympics ini. Marsudi Olympics ini juga mencakup semua lomba, baik ekstrakurikuler yang satu dengan yang lain, bisa saling berpartisipasi satu sama lain. Mungkin contohnya adalah kita punya ekstrakurikuler fotografi dengan ekstrakurikuler modern dance. Menurut saya, bagaimana jika kedua ekstra ini bisa saling berkoordinasi satu sama lain, membentuk suatu koreo yang baik, pengambilan video yang baik, sehingga ada suatu nilai yang benar-benar lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan begitu, saya yakin bahwa setiap ekstra bisa saling berkoordinasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ferdi. Sudah cukup jelas. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih Reta atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang berada di Zoom, bisa mengirimkan pertanyaannya ke Tiffany. Dan bagi teman-teman yang berada di YouTube, bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kami tunggu selama 30 detik. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi dari audiens, demikian sesi pemaparan untuk Ferdi. Kita beri apresiasi dulu untuk Ferdi atas pemaparan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ferdi sudah bisa meninggalkan tempat. Oke. Terima kasih banyak kepada para kandidat ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS yang sudah memaparkan visi, misi, dan program kerjanya masing-masing. Dan juga sudah menjawab pertanyaan dari kita semua yang ada di sini.
Oke. Untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini, karena tadi sudah kita buka dengan doa, maka kita tutup juga kegiatan ini dengan doa. Bagi panitia yang bertugas untuk memimpin doa, kami persilahkan. Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman, sebelum kita mengakhiri kampanye kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dari awalnya acara kampanye ini hingga pada akhirnya dapat berlangsung dengan lancar. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh para calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS dapat menjadi pertimbangan bagi kami untuk memilih siapa yang akan kami pilih dalam pemilu nantinya. Dan semoga siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS dapat membuat OSIS dan juga sekolah menjadi bertambah baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dan sebentar kami akan berpisah setelah acara ini. Berkatilah agar kami dapat beraktivitas dengan baik dengan lancar selanjutnya. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Brian yang sudah memimpin doa penutup untuk acara kita pada hari ini. Kemudian setelah kampanye ini berakhir, kepada seluruh warga sekolah dapat memilih kandidat sesuai dengan pilihan hati masing-masing melalui link Google Form yang akan diberikan dalam Google Classroom. Dan juga untuk guru-guru dan juga karyawan yang lain, informasi yang lebih lanjut akan diberikan oleh teman-teman dari OSIS kepada dan dari mana untuk memilih vote-nya. Betul. Nah, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Nugroho, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti kegiatan kampanye ini dari awal hingga akhir. Demikian saja acara kita pada hari ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Brown Soldier selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.